di Indonesia. Mohon izin, di sini izin memperkenalkan diri, saya Nita Rianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang efektivitas ROM clinical grip terhadap peningkatan kekuatan otot tangan pada pasien stroke. Untuk latar belakangnya, stroke merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian global karena dampak yang luas terhadap kualitas hidup penderitanya. Susilawati et al. 2024 terhadap merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, baik akibat sumbatan atau stroke iskemik maupun pendarahan stroke non-hemorrhagic. Penyakit ini menyebabkan berbagai disfungsi neurologis termasuk kelumpuhan, gangguan berbicara, serta kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan WHO, tahun 2023 menyerang sekitar 15 juta orang di Indonesia. Seluruh dunia menjadi penyebab kematian terbesar, kontribusi terhadap sekitar 10% dari total angka kematian global di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stroke pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 8,3 per mil. Ini berarti sekitar 8 dan setiap 1.000 orang mengalami stroke. Kelompok usia lanjut merupakan yang paling rentan, khususnya usia 75 tahun, dengan prevalensi 41,3 per mil. Diikuti usia 65-74 tahun dengan 35,4 per mil. Dan 55-64 tahun dengan 23,6 per mil. Secara regional, Jawa Barat menempati posisi kedua tertinggi dengan angka kejadian stroke di Indonesia. Sementara daerah Yogyakarta juga termasuk dalam provinsi dengan prevalensi stroke tertinggi. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana efektivitas range of motion atau ROM, clinical grip terhadap peningkatan kekuatan otot tangan pada pasien stroke. Lalu ada tujuan menggambarkan efektivitas range of motion atau ROM, clinical grip terhadap peningkatan kekuatan otot tangan pada pasien stroke. Lalu ada manfaat penelitiannya yaitu kepada masyarakat, bagi pengembang ilmu dan teknologi keperawatan, dan kepada penulis. Selanjutnya ada konsep dasar penyakit. Stroke non-hemorrhagic atau stroke iskemik adalah hilangnya fungsi otak tiba-tiba karena gangguan aliran darah ke otak. Stroke non-hemorrhagic juga didefinisikan sebagai infak otak, sungsung tulang belakang atau retin, dan mewakili semua stroke secara menyeluruh. Utomo 2022. Stroke hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah, sehingga menyebabkan aliran darah menjadi tidak normal pada stroke iskemik. Aliran darah ke otak terhenti karena pengumpulan darah menyumbat pembuluh darah. Tamburian et al. 2024. Lalu di sini ada etiologi. Stroke non-hemorrhagic adalah penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak terhenti, sebagian atau seluruhnya. 80% stroke adalah stroke non-hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic terbagi menjadi 3 jenis, yaitu stroke trombotik, stroke emboli, dan stroke hipoperfusi. Lalu ada stroke hemorrhagic yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Hampir 70% stroke hemorrhagic terjadi pada dengan tekanan darah tinggi. Ada 2 jenis stroke hemorrhagic, yaitu pendarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid. Lalu di sini ada klasifikasinya. Klasifikasi stroke non-hemorrhagic diklasifikasikan berdasarkan perjalanan penyakitnya, yaitu TIA atau Transient Ischemic Attack. Serangan sepintas mendadak yang menyebabkan gangguan neurologi yang terjadi selama beberapa menit sampai beberapa jam. Lalu ada stroke involusi kondisi, yaitu stroke yang terjadi dalam perkembangannya, mulai dari ringan lama-kelamaan memburuk yang memprosesnya berjalan dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Lalu ada stroke complete kondisi, yaitu stroke yang terjadi gangguan neurologis yang timbul sudah menetap dan permanen. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologinya, yaitu otak merupakan pusat kendali untuk melaporkan peristiwa sensori dan menghubungkan dengan informasi yang tersimpan.
pusat kendali dan pengambilan keputusan, dan pusat kecerdasan, emosi, dan memori. Sumiati et al. 2021. Yaitu yang pertama ada cerebrum. Cerebrum terdiri atas hemisfer kiri dan kanan yang terbagi menjadi 4 lobus. Lalu ada batang otak. Batang otak menghubungkan otak besar, sumsum tulang belakang, dan terdiri dari medula oblongata. Lalu yang ketiga ada otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon terletak antara pons dan diasencephalon untuk berfungsi menghubungkan indera pendengaran dan berperan dalam koordinasi refleks penglihatan. Untuk lanjutannya, di sini ada meningen. Meningen merupakan lapisan atau membran tipis yang berfungsi untuk menutupi atau melindungi otak dan saraf tulang belakang. Lalu ada saraf kepala, susunan terdapat pada bagian kepala yang keluar dari otak melewati lubang yang berdapat. Lalu ada sistem sirkulasi darah ke otak. Untuk patofisiologinya, shock iskemik akibat sumbatan darah ke plak emboli menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Lalu untuk manifestasi klinisnya, penilaian cepat gejala stroke dapat dilakukan menggunakan akromin face, yaitu wajah terkulai, kelemahan lengan, dan gangguan bicara. Lalu untuk penata laksanaan mediknya ada farmakologi dan non-farmakologi, yaitu stroke iskemik ada trombolitik, antikoagulan, antiplatelet, dan antihipertensi. Lalu untuk stroke non hemoragik, untuk stroke hemoragiknya itu ada fokus pada pengendalian tekanan darah dan pencegahan pendarahan lebih lanjut. Dan farmakologinya rehabilitasi dini, manajemen faktor risiko, ada perawatan suportif. Lalu ada ROM. Rank of motion adalah latihan atau gerakan yang dilakukan untuk mempertahankan meningkatkan atau pengembalian rentang gerak alami sendi. Lalu ada manfaatnya mengurangi ketegangan otot, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada pemberian ROM, yaitu menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan ROM, yaitu latihan rentang gerak, lalu dengan metode lembut dan metodologis yang tidak melelahkan pasien. Lalu lihat usia pasien, lalu ROM juga dapat dilakukan pada persendian tubuh dan rentang gerak juga di seluruh sendi dapat dilakukan secara bersamaan atau selektif. Lalu ada cylindrical grip, yaitu teknik latihan atau genggam bentuk yang silinder seperti botol atau gumpalan tisu menggunakan seluruh telapak tangan dan jari secara bersamaan. Untuk prosedurnya yaitu ROM clinical grip. Ada pasien stroke meningkatkan kekuatan otot tangan dengan menggerakkan jari-jari yang sulit digenggam. Latihan ini dilakukan selama 4 hari berturut-turut, 2 kali sehari, 10 menit per hari atau per sesi dengan 7 repetisi setiap latihan. Metode ini merangsang kontraksi otot secara terus-menerus melalui 3 langkah, yaitu membuka tangan, menutup jari untuk mengambil benda, dan menyesuaikan kekuatan genggaman. Lalu ada metode penelitiannya. Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan atau menelaah dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, ensiklopedia, jumlah ilmiah, dan dokumen. Selanjutnya ada metode penelitiannya, yaitu metode kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan teori yang diajukan dan literatur yang memberikan hipotesis penelitian. Lalu ada hipotesis penelitiannya, yaitu kerangka konseptual yang kembangkan berdasarkan teori yang diajukan dalam literatur yang memberikan hipotesis penelitian ini. Lalu ada jenis penelitian dalam desain dan eksperimental, satu kelompok diukur sebelum sesudah intervensi. Tempat dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan pada bulan tersebut, tanggal dan tahun di rumah sakit yang telah ditentukan. Untuk lanjutannya, instrumen, yaitu pengamatan ini mengumpulkan data, yaitu skala kekuatan otot yang diterapkan menggunakan lembar observasi. Untuk pengumpulan datanya, penelitian ini memerlukan rekomendasi formal administrasi kampus dan meminta izin kepada institusi untuk melakukan penelitian sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ainara Pipa yang akan presentasi dengan judul Hubungan Self-Care.
Hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus di ruang rawat inap RSUD Cibabat Kota Cimahi. Latar belakangnya, mayoritas penderita diabetes mellitus cenderung mengabaikan self-care saat merasa kondisi tubuhnya sudah membaik. Ketidakpatuhan ini mencakup pola makan yang tidak teratur, eh, peng- pengam- pengam- pengabaian pemantauan gula darah, hingga absennya latihan fisik. Ketidaksanggupan dalam merawat diri sendiri berdampak luas pada kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan interaksi dengan lingkungan. Tujuan untuk melakukan self-care bagi penderita diabetes mellitus mencegah terjadinya komplikasi karena pasien diabetes mellitus rentan mengalami komplikasi yang diakibatkan karena terjadinya defisiensi insulin atau kerja insulin yang tidak adekuat. Tren global, tren global dan nasional diabetes mellitus, kasus global 2009 463 dan 700 miliar, proyeksi 20 tahun 2045. Kasus di Indonesia 9,1 miliar dan proyeksi di Jatim 3,9%. Masalah utama rendahnya kualitas hidup, adanya dampak rendahnya self-care, pasien hanya melakukan perawatan diri 2 sampai 5 hari dalam seminggu. Kurangnya pengetahuan, hasil wawancara menunjukkan 30% pasien tidak mengenal istilah self-care, sementara 70 lainnya tidak melakukan secara rutin. Fenomena rawat inap berulang, ketidakpatuhan terhadap diet. Landasan teorinya ada pola makan, mengontrol metabolik agar kadar gula darah tetap normal dan stabil. Terapi obat mengendalikan kadar gula darah guna mencegah komplikasi jangka panjang, latihan fisik meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, dan perawatan kaki mencegah terjadinya luka diabetes. Definisi kualitas hidup pada pasien DM, yaitu perasaan puas dan bahagia yang memungkinkan pasien menjalankan kehidupan sehari-hari dengan semestinya. Aspek yang mempengaruhinya ada kebutuhan perawatan DM, gejala akibat kestabilan gula darah, komplikasi fisik, dan kesejahteraan psikologis. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus di ruang rawat inap? C3 RSUD Cibabat Kota Cimahi. Tujuan umumnya mengetahui hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien DM. Tujuan khususnya mengidentifikasi tingkat self-care, mengukur kualitas hidup, dan menganalisis korelasi antara keduanya. Manfaatnya menjadi dasar pembuatan SPO intervensi untuk mengurangi angka rawat inap bagi pasiennya, meningkatkan wawasan tentang pentingnya diet, dan bagi profesi, masukan bagi praktisi keperawatan dalam memberikan edukasi yang efektif. Tujuan penelitian yang terkait yaitu ada kontrol gula darah buruk dan resiko komplikasi meningkat. Dan untuk perawatan tingginya ada kontrol gula stabil dan kualitas hidup membaik. Eh, Definisinya, diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kelainan sekresi glukosa darah normal saat puasa berkisar antara 70 sampai 110 mg per dl dan meningkat hingga 120 sampai 140 mg per dl 2 jam setelah makan. Masalah utamanya adalah resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Faktor risiko yang dapat diubah: pola makan, aktivitas fisik, paparan asap, IMT, tekanan darah, stres, dan kadar kolesterol. Yang tidak dapat diubahnya adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan riwayat diabetes pada masa kehamilan. Manifestasi klinisnya yaitu poliuria atau polidipsia, sering buang air kecil, dan penurunan berat badan,
afagia, dan gangguan penglihatan. Strateginya ada evaluasi medis, gaya hidup sehat, intervensi farmakologis. Evaluasi medisnya, riwayat penyakit dan pola makan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kaki dan kulit, lab, intervensinya dimulai dengan gaya hidup sehat. Teori self-care Dorota Orem ada yang terdiri dari self-care agency, therapeutic demand, dan self-care deficit. Pilar utama self-care diabetes ada diet 3J, memperlihatkan jumlah kalori, jadwal makan, jenis makanan, latihan fisik, monitoring gula darah, terapi farmakologi, dan perawatan kaki. Konsep kualitas hidupnya ada kesehatan fisik, energi, mobilitas tidur, kapasitas kerja, lingkungan, keamanan sumber daya finansial dan akses informasi, psikologis, dan hubungan sosial. Yang berikutnya ada instrumen pengukuran dan penilaian. Eh, Pengukuran dilakukan secara subjektif, instrumen standar internasional yang telah divalidasi dalam bahasa Indonesia, yaitu ada DSM-Q mengukur aktivitas self-care diet, dan WHOQOL mengukur 4 domain kualitas hidup melalui 22 pertanyaan praktis. Skor penilaian dikatakan baik jika nilai lebih dari 44. Hubungan self-care dengan kualitas hidup, terdapat korelasi positif yang kuat antara kemampuan perawatan mandiri dengan kemampuan hidup pasien diabetes, yaitu ada edukasi dan motivasi, tindakan self-care, dan kualitas hidup meningkat. Selanjutnya, metode penelitian. Paradigma penelitian ini menggambarkan arah hubungan variabel self-care diposisikan sebagai variabel X, sedangkan kualitas hidup adalah variabel terkait Y. Penjelasan sederhana, semakin baik manajemen mandiri pasien pola makan, obat latihan diharapkan semakin tinggi kualitas hidup mereka secara holistik. Rancangan kuantitatifnya dengan desain kuantitatif dengan pendekatan analitik korelasional. Variabel dan hipotesis, variabel self-care, kemampuan mandiri pasien dalam mengontrol penyakit, dan variabel terikat kualitas hidup, persepsi individu terhadap kondisi fisik, psikolog, hubungan sosial, dan lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi diabetes mereka. Hipotesisnya, ada hubungan signifikan antara self-care dengan kualitas hidup pasien DM di ruang C3 RSUD Cibabat, dan tidak ada hubungan antara self-care dengan kualitas hidup pasien DM di ruang C3 RSUD Cibabat. Subjek penelitiannya ada kriteria inklusi dan eklusi. Inklusinya pasien DM di ruang rawat inap C3 RSUD Cibabat, pasien dengan rencana operasi, cuci darah, atau komplikasi bersedia menjadi responden. Eklusinya pasien dengan penurunan kesadaran, pasien yang dipindahkan ke ruang ICU, dan pasien DM tanpa komplikasi. Dengan instrumen penelitian dengan alat ukur, ada data demografi, kuesioner self-care, dan kuesioner kualitas hidup. Langkah-langkah pengumpulan datanya yaitu ada izin etik, mendekati responden, menjelaskan tujuan, mengisi kuesioner, dan memberi souvenir. Tahapan pengolahan datanya ada edit, coding, processing, dan cleaning. Analisis univariat dan bivariat menggunakan analisa deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden data demografi melalui tabel distribusi frekuensi, dan analisis bivariat menggunakan uji Spearman dengan bantuan SPSS. Prinsip perlindungan respondennya ada informed consent, confidentiality, anatomy, dan justice dan beneficent. Lokasi dan waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan di ruang rawat inap C3 RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilakukan tahun 2026 dengan waktu pelaksanaan menyesuaikan jadwal penelitian serta
setelah diperoleh izin penelitian dari pihak terkait. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke koordinator. Ya, terima kasih. Dita. Baik, teman-teman terima kasih ya. Karena memang untuk kuantitatif yang selain case tadi, pasti banyak paparannya, ya kan? Karena yang disampaikan itu dianggap semua penting. Nah, betul. Tapi so far kita kasih aplaus dulu buat 3 orang yang sudah menyampaikan rancangan ya, draftnya. Mudah-mudahan bisa tetap dengan judul yang sama ya. Nanti pada saat nanti akan ujian proposal sudah ada gambaran ya. Saya kasih apresiasi ya. Namun tentunya sisa yang belum presentasi itu tetap kita apresiasi juga ya, dan tetap saya akan nilai gitu ya. Namun waktu juga tidak bisa semuanya karena waktu akan habis, saya belum juga berkomentar tapi waktu sudah mau habis ya. Sehingga paparan untuk yang kuantitatif saya cukupkan dulu 3, sisanya tetap akan saya nilai. Begitu ya. Oke, saya akan komentari 3 dari, tapi Listi itu proposalnya belum masuk ya? Listi, ada hal Listi? Siap sudah Ibu. Oh sudah. Mesti cek ulang. Oh ya ini ya. Baru ya. Ya. Siap Oke, tidak terima Bu kasih sudah. ya. Ya. Yang pertama saya akan komentari kalau untuk presentasi samalah seperti case tadi ya. Ada prinsip-prinsip yang secara urutan itu tetap harus diperhatikan. Namun memang kalau di proposal yang kuantitatif gitu ya, yang di luar dari case tadi sebetulnya secara prinsip tadi juga udah berurutan. Namun penjelasannya nanti tolong bisa dicek mana yang pokok poinnya. Jadi kalau ceritanya banyak, walaupun di dalam itu laporannya adalah narasi, PowerPoint itu bisa dikonversi ke dalam bentuk tabel. Contoh, angka kejadian, fenomena, kemudian semacam siklus hubungan, kenapa ingin melihat faktor-faktor itu bisa dijadikan sebuah gambar atau bagan atau tabel atau skema atau sebuah visualisasi lah, dibuat visualisasi, namun kita menjelaskan. Karena apa? Karena kalau sudah melihat slide-nya nanti agak banyak, biasanya penguji suka di skip aja, lanjut skip aja. Nah itu berarti udah agak mulai apa ya? Mulai mengurangi fokus kita gitu ya, karena ternyata terlalu banyak mungkin yang akan disampaikannya. Karena kita menganggap semuanya memang penting untuk diuraikan. Jadi, penjelasan di presentasi itu bisa kita visualisasikan gitu ya. Artinya memang kita merubah narasi deskripsi yang ada di draft proposal, kita visualisasikan. Jadi, lasan bab 2 juga bisa kita visualisasikan pun sebuah bagan hubungan gitu ya. Itu juga bisa sehingga akan lebih kita tulis semua ya. Metodologi biasanya yang paling dilihat itu di bab 1 ya. Oke. Saya nge-lag ya. Halo? Ada Bu, sekarang Bu. Ada lagi ya? Oke. Biasanya yang akan dilihat adalah tujuan. Karena tujuan itu akan dijawab oleh bab 3. Jadi biasanya yang disorot adalah judul itu rata-rata tidak boleh lebih dari 20 kata. Ya.
pastikan membuat judul tidak terlalu banyak. Kalaupun nanti ada 3 tingkatan ke bawah, itu juga maksimal 3 tingkatan ke bawah. Jadi nanti kalau melihat susunan kalimat judul itu 3 tingkatan ya kalau di laporan. Dan umumnya 20 kata itu udah maksimal ya. Kemudian tapi nanti dilihat panduannya apakah 20 atau 25 kata tergantung panduan yang terbaru nanti. Tapi rata-rata sekitar itu ya. Laporan hampir rata-rata table kontennya nggak bisa saya klik secara otomatis kalau di PDF kan. Karena kalaupun sudah di PDF kan ketika kita klik itu harusnya navigasinya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Tapi ternyata masih rata-rata masih belum apa ya terconnecting gitu ya si table konten daftar isinya ya. Kemudian pada saat kita lihat tujuan khusus, tujuan khusus itulah yang akan dijawab dari metodikan kembali. Nanti kalau memang judulnya tadi nge-lag ya. Kalau judulnya berkaitan dengan eh, penelitian yang sifatnya membandingkan, melihat perbedaan diuraikan di dalam tujuan khususnya. Ya kan, kita ingin melihat perbedaan dari 2 variabel, berapa kelompok, kemudian pada waktu kapan, sebelum atau sesudah. Nah, itu harus diuraikan. Gitu ya. Suara Ibu sudah masuk lagi ini? Atau Bu masih masuk? Sibuk. Masih, Bu. Suaranya udah masuk lagi atau nge-lag? Sudah masuk, Ibu. Oke, tadi terakhir sampai terdengar sampai mana? Terakhir terdengar tadi sampai mana biar saya ulang. Karena saya bicara nyerocos, tahunya nge-lag. Yang mana yang terdengar terakhir? Oke, jadi nanti yang tujuan khusus, saya ulangi lagi ya. Yang tujuan khusus, mohon diuraikan. Ya, halo? Masih ada bersama suara saya? Masih, Ibu. Masih ya? Masih ada ya? Karena di saya lancar kayaknya apa jaringan mana nih yang lag nih? Mm-mm. Ya, ya. Halo, sudah masuk Siap, belum? Ibu. Siap, sudah ada. Ya, ya. Mbak Dita, tolong di save chatnya ya. Karena tadi saya terputus dari laptop,
mungkin save chatnya di save, kemudian nanti diupload ya. Udah belum? Sudah. Sudah belum? Udah Ibu kalau udah chat save tapi terus di gimana ya? Tetap jaringannya apa gimana ini? Oh iya, itu sudah di save. Berarti nanti kan bentuknya dalam TXT ya. Coba show in folder, show in finder ini apa disimpan di folder yang mana? Ada? Ada nggak? Ada Bu, ada. Udah ada. Sudah ya, itu ada tulisan-tulisan ya. Iya, iya. Siapa yang menulis, menjawab ada ya. Nah, itu nanti tolong diupload karena nanti saya bisa lihat di Google Drive. Ya, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, saya keluar dari laptop ternyata jadi bagus. Jadi nanti tujuan itu perlu disesuaikan gitu ya. Perlu disesuaikan dengan saya pakai ini dulu foldernya. Perlu disesuaikan dengan metodologi kita sifatnya membandingkan antara dua gitu ya ataupun perbandingan kelompok itu perlu diuraikan di dalam tujuan. Karena nanti berdampak kepada metodologi, berdampak juga kepada analisa data, begitu ya. Kita akan menggunakan statistiknya apa. Nah, itu juga perlu dijelaskan saat di saat di tujuan begitu sehingga nanti terjawab di analisa dan statistiknya, gitu ya. Kemudian kalau untuk bab 2 itu harus bercerita terkait dengan judul tersebut ya. Kalau di judulnya itu ada beberapa konsep. Contoh tadi saya baca itu ada berkaitan dengan ROM, ada populasinya, ada outcome-nya, nah itu harus diuraikan. Hampir semua rata-rata benar. Namun pastikan bahwa penjelasan tentang instrumen dari masing-masing variabel yang akan kita ukur itu pun diuraikan. Kemudian di konsep teori. Konsep teori, teman-teman akan menggunakan teori keperawatan itu boleh. Menggunakan konsep teori keperawatan, kemudian harus juga menggambarkan korelasi dari teori yang sudah ada dan yang akan kita teliti. Contoh, SEP-OREM itu memiliki sebuah paradigma teori begitu. Nah, teori tersebut atau misalkan ada harus dia menghubungkan dengan sebab akibat yang mana sehingga kita akan bisa melihat korelasi dari sebuah penelitian. Jadi harus tergambarkan secara teori tadi, secara konseptualnya ada gitu ya. Nah, kalau di bab 3 tadi hampir dari tiganya menggambarkan desain ya. Desain penelitiannya tersampaikan. Kemudian paradigmanya juga tadi ada, walaupun tadi ada yang tidak lengkap, nah tolong diperbaiki. Hipotesanya juga tersampaikan, gitu. Namun saya lihat ada definisi operasional yang belum lengkap di tabel. Nah, definisi operasional terdiri dari definisi konseptual. Definisi konseptual masing-masing variabel itu diambil dari bab 2. Jadi harus konsisten. Ya. Jadi kalimat definisinya harus mengambil dari definisi secara teori di bab 2. Lalu disisipkan citasinya, sumber referensinya. Tabel berikutnya, kolom berikutnya berisi tentang definisi operasionalnya. Ya kan? Ada definisi konseptual, ada definisi operasional.
Definisi operasional bercerita rincian aktivitas penelitian yang akan kita lakukan. Akan berbeda bahasa kalimatnya dengan yang konseptual. Kalau yang operasional itu yang akan kita lakukan, itu seperti apa untuk menilai ROM-nya. ROM-nya berapa kali, apa saja gerakannya, gitu kan. Pada siapa dilakukannya, nah itu jelas di operasionalnya. Tidak ada referensinya. Kalaupun ada referensi yang memang memuat, boleh saja. Kemudian setelah kolom definisi operasional, berarti kita akan melihat adalah alat ukurnya. Alat ukurnya itu adalah instrumennya. Instrumennya harus juga sesuai konsisten dengan yang ada di bab 3. Di bab 2, mohon maaf saya ralat. Instrumennya harus terceritakan, tersampaikan di bab 2. Karena kita akan menyimpan di informasi tersebut di bab 3 di tabel alat ukur tadi. Setelah alat ukur, kita di kolom selanjutnya adalah dengan skala ukur. Si instrumen tadi yang HARS ataupun misalkan kalau contohnya WHO, KL atau Quality of Life tadi ya, skala ukurnya berdasarkan si WHO tadi itu apa alat skala ukurnya. Kalau kategoriknya misalkan 1 itu adalah kualitas tidur baik kayak gitu. Silakan nanti mengambil dari referensi yang mana. Setelah skala ukur, ada hasil ukur ya. Berarti nanti mohon maaf, ada hasil ukur ya. Hasil ukur itu adalah yang tadi. Kalau skalanya adalah nominal atau ordinal, nah itu coba nanti ditambahkan. Ya. Jadi nanti satu tabel dari tabel definisi operasional itu berisi kolom definisi konseptual, kolom definisi operasional, kolom ada alat ukur, kemudian ada hasil ukur, kemudian ada skala. Ya, berarti ada skala ukurnya itu adalah menggunakan nominal atau ordinal. Ya. Dan itu berurutan independen dan dependen. Silakan nanti berurutan sesuai dengan apa yang akan lihat ya. Kemudian jangan lupa juga terkait dengan instrumen yang akan digunakan di bab 3 itu juga harus diuraikan apa saja instrumennya, rincikan instrumen tersebut seperti apa. Apakah instrumen tadi sudah terstandarisasi atau belum? Ya. Apakah instrumen tadi kita mengambil dari penelitian siapa, atau instrumen tadi kita bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri berarti bukan standar. Artinya perlu distandarkan dengan uji validitas. Kalau instrumennya adalah kuesioner. Kuesionernya yang kita bikin sendiri. Nah, gitu. Berarti harus ada nanti uji validitas. Jika tidak ada uji validitas, sampaikan bahwa instrumen tidak diuji validitas kembali karena sudah standar. Kalau sudah berbicara instrumen, nah berarti kan urutan lainnya tuh, berurutan lagi ke tahap pengumpulan data ya. Tahap pengumpulan data dengan prosedur penelitian beda. Tahap pengumpulan data adalah tahapan ketika kita akan melakukan penelitian. Tahapannya apa saja? Mulai dari inform consent, kemudian tahapan kita menerapkannya, di mana tempatnya, mengumpulkan respondennya bagaimana mencari respondennya, kemudian kita melakukan pembagian kuesioner atau kita melakukan intervensinya, itu semuanya harus teruraikan satu demi satu tahapannya rinci. Sampai kita juga melakukan tadi penilaian yang dengan instrumen sebelum dan sesudahnya itu bagaimana prosesnya. Tadi ada yang menggunakan metode korelasi hubungan. Melihat hubungan itu berarti
akan menilai dalam satu waktu dan respondennya pasti lebih dari 50. Itu bagaimana cara kita mencari 50 orang itu, tekniknya gimana? Ada kriterianya kan? Nah, sebelum kita akan men-screening, itu tahapannya dirincikan di tahapan pengumpulan data tadi. Sampai kita melakukan pembagian kuesioner, kita dibantu oleh siapa? Karena kan kita menyebarkan kuesioner itu dalam waktu yang bersamaan sebanyak 70 orang. Apakah kita dibantu atau sendiri? Dibantu oleh siapa? Ada persamaan persepsi dulu nggak kita dengan tim yang lain? Nah, gitu. Atau ternyata waktunya dibedakan, walaupun bersamaan itu kan satu hari, cuma beda kelas, dibedakan waktunya, sesi 1, sesi 2 misalkan. Itu pokoknya perlu rinci di sananya. Kalau penerapan intervensinya harus jelas. Kapan dilakukannya, jam berapa? Terus bagaimana kriteria inklusi tadi kita peroleh? Berapa hari kita memperoleh pasien atau responden tadi? Apalagi kalau di rumah sakit. Kita dibantu oleh perawatnya udah disamain persepsi belum? Cara rekrutmen respondennya bagaimana caranya? Kalau ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi, ya, misalkan ada 2 kelompok gitu ya. Kelompok kontrol 15, kelompok intervensi 15. Nah, bagaimana kita memisahkan 15 ini untuk kelompok kontrol, kelompok 15 ini untuk kelompok intervensi? Gimana caranya? Apakah dengan teknik random, atau kita sebagai, kalau hari pertama pokoknya yang nomor urut 1 sampai nomor 15 itu intervensi. Nah, artinya ada tekniknya, uraikan. Namun berbeda dengan poin prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu tahapannya mulai dari tahap administrasi. Administrasi itu dari perizinan di kampus, ada ethical clearance kalau perlu, ya, kalau hubungan mah tidak usah ethical clearance. Kemudian ada perizinan di wilayah, Kesbangpol, gitu kan. Sampai pelaporan dan penyusunan laporan. Itu adalah prosedur penelitian, berbeda dengan tahapan pengumpulan data. Sampai sini paham ya? Tadi rata-rata masih ada yang belum teruraikan dengan rinci. Nah, kemudian sudah tahapan sampel juga harus pakai rumus yang jelas, ya, rumusnya diuraikan. Pada dasarnya kalau yang kuasi eksperimen seperti uji efektivitas, melihat perbedaan, biasanya menggunakan dropout, ya. Untuk menghindari ada dropout berarti kita tambahkan 10% teknik sampel. Kemudian setelah samplingnya jelas, nah berarti kan nanti kita akan melihat tuh etiknya, kemudian uji statistiknya menggunakan apa. Kalau perencanaan, kita sampaikan uji normalitas datanya bagaimana. Jika uji normalitas datanya normal, menggunakan apa? Jika uji normalitas datanya tidak normal, akan menggunakan apa? Karena yang namanya proposal itu adalah rencana. Berarti kita akan mengantisipasi rencananya seperti apa. Nah, jadi kan kita sudah bisa lihat ya rencana-rencana tersebut. Kalau sudah kita perhatikan, baru analisa data tadi, ada univariat, berurutan, bivariat, ya. Kalau perlu lagi ada uji homogen, gitu ya. Selain daripada uji validitas, uji normalitas data, uji homogenitas, kita lakukan lagi boleh-boleh aja, tergantung daripada metodologi atau tujuan. Tujuannya mau apa, nanti terjawabnya dengan statistiknya. Baru ada yang terakhir adalah etika penelitian. Etika penelitian mulai dari autonomi sampai dengan justice. Misalkan kita ngambilnya 5 prinsip udah baik, tapi 7 prinsip semakin baik. Tergantung, harus disesuaikan, jangan sampai semuanya diambil tapi nggak diperlukan gitu dalam etika penelitian tersebut misalkan. Nah, barulah kita melihat kepada daftar pustaka. Daftar pustaka pastikan sesuai kaidah.
Yang paling umum adalah APA gitu ya, American Style. Nah, tapi kalau pakai Harvard nanti sesuai dengan panduan. Itu nggak ada yang di tengah-tengah, itu biasanya di pinggir ya, atau justice kiri dan kanan sama rata, justify. Ya, jadi jangan sampai kita di center gitu kan, itu salah. Dan secara penulisan teman-teman harus perhatikan mana yang perlu italik, mana yang tidak. Bahasa Inggris selalu di italik, miring tulisannya, fontnya. Ya, pastikan yang bahasa-bahasa Inggris harus italik. Kemudian untuk referensi sitasi, mohon maaf, sitasi itu dicek kalau ada at all, DKK harus sama dari awal sampai akhir, jangan campur-campur. At all ya at all semua. Kulsum, DU at all 2023. At all-nya itu kan bahasa Inggris. At all-nya harus miring. Terus ada lagi di bawahnya. Kulsum, DU 2021 DKK ya. Kulsum, DU DKK. DKK-nya ada DKK, ada et al. Dan kawan-kawan misalnya. Pilih salah satu. Yang paling umum adalah et al. Berarti et al-nya miring. Gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Spasinya udah 1,5 atau 2 gitu ya. Tapi jangan ada penambahan after spasi. Makanya dicek. Di Word biasanya suka ada tanda panah spasi, di bawahnya lagi tuh ada remove space after paragraph. Jadi jangan nambah spasi, hilangkan spasinya, remove. Jadi nanti sudah paragraf kok ada lagi jeda seperti beda spasi ya. Nah itu. Berarti itu ada spasi setelah spasi gitu. Padahal spasinya tetap sama semuanya 1,5 atau 2 spasinya. Tapi ada tambahan spasi after spasi. Nah, itu juga jangan. Perlu dicek. Referensi menggunakan Mendeley. Lakukan Mendeley-nya. Saya perhatikan teman-teman masih belum Mendeley-nya belum sama rata ya semuanya. Tolong dilatih lagi ya Mendeley-nya. Kemarin ada kesulitan nggak pada saat praktik Mendeley-nya? Bisa ya. Tutorial juga sekarang banyak ya di YouTube. Sangat mudah tutorial Mendeley, tutorial apa itu? Tabel konten, kemudian untuk gambar, untuk tabel itu juga banyak ya. Jadi kita udah otomatis tuh urutan tabel, urutan gambar, daftar isi, daftar pustaka, itu semuanya harus sudah otomatis. Nah, teman-teman harus mulai terbiasa dari sekarang berlatih. Jangan sampai nanti urgent pada saat udah mau mendekati baru melatih diri ya. Nah, artinya secepatnya belajar melatih diri ya dalam setiap aktivitas penugasan sehingga nanti sudah biasa. Itu yang perlu diperhatikan barangkali ya. Jadi secara urutan tadi sudah tergambarkan semuanya ya berkaitan dengan uraian-uraian penjelasan. Saya tidak bisa mengomentari semuanya karena saya harus membaca satu persatu ya, karena kan banyak ya yang harus dibaca sehingga itu akan masuk pada penilaian. Namun setidak-tidaknya 45% saya melihat bahwa teman-teman sudah siap dalam menyusun proposal. Itu kan sebuah bahan ya. Itu sebuah modal. Kebayang ya? Teman-teman tuh udah punya modal. Di bawah 50% dengan 45 sampai 50% modal untuk bikin proposal udah punya. Nanti pada saat ketemu didaftarkan kepada koordinator judul yang ada saat ini, kemudian nanti kepada pembimbing tinggal difinalisasi, nambah persentasenya. Ya kan? Dengan bimbingan lebih cepat nambah persentasenya. 30% nambah lagi jadi 80% sampai waktunya lebih cepat untuk UP. Nah, maksud saya seperti itu. Ya paling enggak sudah punya modal untuk melakukan rancangan-rancangan menyusun proposal. Baik,
Barangkali itu ya yang bisa saya komentari dan saya tanggapi. Saya kasih applause buat moderator juga sudah memfasilitasi. Terima kasih, Mbak Dita. Dan saya applause lagi buat teman-teman atas penyusunan dan seluruh tugas yang sudah terkumpulkan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang masih akan ada melakukan uploading di waktu dekat ini, mungkin sampai 2-3 hari ke depan saya akan masih buka aksesnya. Namun nanti setelah 3 hari saya akan close aksesnya, sehingga teman-teman itulah batas pengumpulan tugas keseluruhan daripada pertemuan kita di Medlit ini. Artinya apabila sudah di close, kesempatan teman-teman untuk mengumpulkan tugas sudah selesai. Dari mulai tugas-tugasnya yang akan saya rekapitulasi untuk mendapatkan penilaian di akhir pembelajaran kita. Nah, tentunya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan kalaupun ada yang masih kurang-kurang dalam proses tanggapan dan komentar, mudah-mudahan ini jadi proses pembelajaran kita ya. Tapi paling tidak secara ya 50% sudah paham juga sudah itu sudah baik ya. Kalau sudah sampai 75-80% untuk penyusun proposal tadi sudah ada yang cukup baik juga. Saya appreciate ya. Cukup baik. Sehingga teman-teman tidak boleh berpuas diri, bahkan harus selalu merasa kurang dan silahkan mencari lagi referensi di perpustakaan penelitian-penelitian yang serupa metodologinya dengan kita. Penelitian-penelitian yang serupa dengan variabel-variabel yang kita inginkan, yang kita sangat tertarik gitu ya untuk kita teliti, silakan dicek. Apakah ini cocok nggak dengan metodologi itu? Ini bisa nggak kita teliti kembali? Jangan sampai kita melakukan penelitian yang tidak perlu kita teliti lagi gitu. Jangan sampai kita meneliti yang basi gitu ya. Itu udah banyak yang diteliti, ngapain kita teliti lagi? Artinya kita harus mencari sebuah ide-ide lain atau mungkin variabel lain atau mungkin outcome-nya yang lain dengan variabel yang sama atau mungkin populasinya yang berbeda. Oh, kriteria inklusinya yang berbeda dan outcome-nya yang berbeda. Oh, instrumennya juga berbeda. Variabelnya sama, outcome-nya sama, tapi instrumennya beda. Boleh nggak diteliti ulang? Boleh. Tapi harus ada dasarnya. Jadinya itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan sampai kita melakukan pengulangan penelitian. Artinya hanya sekedar teman-teman saya yakin tidak hanya sekedar ingin lulus saja, tapi juga ingin juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Betul nggak ya? Artinya ini bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya, oleh perawat lainnya, dan dibaca juga oleh adik-adik tingkat teman-teman lainnya nanti ya. Saya rasa barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kurang lebihnya. Kalaupun ada yang masih belum paham, sekalipun saya bukan sebagai pembimbing pembimbing skripsinya gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, mau konsultasi, saya sangat welcome gitu ya. Tinggal wapri saja ke saya, jangan ragu-ragu, justru semakin banyak berkomunikasi begitu ya, itu semakin baik daripada teman-teman berdiam gitu ya, tidak paham, jadi akhirnya malah jadi tertunda proyek untuk skripsinya gitu ya. Saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih ya sudah menyimak dan juga memperhatikan dan juga interaktif di dalam forum tanya jawab, dan tolong di save ulang oleh Dita sampai dengan jam sekarang ya, 13.36 sampai berapa orang yang masih aktif untuk bertanya gitu ya. Baik, saya rasa saya cukupkan sekian. Saya terima kasih banyak pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sudah Ya, saya izin live ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.